Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianto, NIM P.211.21.0046 akan merepresentasikan makalah saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah Periode Mekah. Peradaban Arab sebelum masuknya Islam pada adat kebiasaan, yaitu yang pertama, memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan kaum laki-laki. Yang kedua yaitu ada suka minum khamar, ketiga suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Yang keempat yaitu menyembah berhala, dan yang kelima itu suka peperangan yang dipicu karena hal sepele. Sedangkan dalam segi pemerintahan, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing kabilah mempunyai pemerintahan sendiri. Kabilah yang paling disegani pada saat itu adalah kabilah Quraisy, mempunyai tugas yaitu yang pertama al-hijabah, mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, dan menutup serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Yang kedua itu ada Dar al-Da'wah, majelis permusyawaratan rakyat, bertugas mengurusi masalah perundang-undangan, bidang politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga itu ada Diyat, majelis yang mengurusi masalah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Yang keempat itu ada Al-Qiyadah, majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah. Kemudian dalam segi keagamaan, sebelum Islam datang ke negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jika ditanyakan kepada bangsa Arab, mengapa mereka menyembah patung dan berhala, mereka menjawab bahwa semua itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yaitu ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang artinya kami tidak menyembah kepada mereka, tetapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Tetapi pada saat itu, orang-orang Arab mencampurnya dengan agama-agama lain, seperti kepercayaan menyembah roh, jin, pohon, dan matahari. Menurut mereka, benda tersebut mempunyai kekuatan yang menjadikan makmur dan sejahtera. Dalam segi ekonomi, Mekah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu. Bagian peredaran dagang mereka dikisahkan dalam Al-Quran sebagaimana berbunyi, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang artinya karena Tuhan telah membiasakan kaum Quraisy dalam perjalanan di musim dingin dan musim panas, karena itu hendaklah menyembah Tuhan Ka'bah ini yang memberi makan di waktu kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 1-4. Dalam seni budaya, kehidupan bangsa Arab, sastra mempunyai arti penting dalam kehidupan. Bangsa Arab mengabdikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahun di pasar seni Ukas, Majinah, dan Jumajez. Bagi yang memiliki syair yang bagus, ia akan mendapat hadiah dan menjadi kehormatan bagi suku dan kabilahnya, serta syairnya digantungkan di Ka'bah dinamakan Al-Mu'allaq Al-Sab'ah. Tahap-tahap dakwah Nabi Muhammad di Mekah yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama, secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabatnya, diterima oleh istrinya yaitu Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harithah, serta sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian dakwah dilakukan secara terang-terangan setelah turun wahyu surah Al-Hijr ayat 94 yang menerangkan tentang dakwah secara terang-terangan, yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada tahap ini dakwah ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada makhluk Mekah, penduduk Mekah saja, tetapi pada termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu. Dengan usahanya yang gigih, akhirnya banyak pengikut dari Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak juga hambatan atau tantangannya. Berbagai kendala dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu yang pertama berupa ejekan, penghinaan, dan penertawaan. Mereka memaparkan berbagai tuduhan yang lucu. Kemudian yang kedua yaitu mengejek-ejek ajaran beliau, membangkitkan keraguan terhadap ajaran Nabi. Yang ketiga yaitu melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Yang keempat yaitu menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dari penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam
dengan jahiliyah dan di tengah jalanan. Gangguan dan siksaan seperti ini membuat Nabi Muhammad SAW prihatin dan khawatir, namun beliau tetap yakin dan tegar dalam berdakwah. Modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah yaitu berupa kesabaran, kemudian kegigihan dan keuletan. Dan ketika itu berakidah yang berat dan kuat, beliau meyakini akan janji Allah. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwanya. Yang keempat yaitu akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Yang kelima yaitu kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat semua. Yang membedakan itu hanya keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.